akan memberkati pujian yang sudah dipersembahkan oleh kaum pria. Mari kita angkat satu pujian, nanti kita akan mendengarkan vokal grup trio ataupun solo. Kalau ada saya persilakan. Petugas dari Terima kasih Tuhan. Umatmu dan jemaatmu, petugas persembahan, kami siap melakukan kehendak-Mu. Siapkan hati, perasaan, jiwa kami untuk melayani tanpa ada beban Tuhan. Kecil, besar, kurang mudah, banyak negeri, sedikit, maka tidak ada pun Tuhan berkata. Kami melakukan pekerjaan di dalam nama Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian untuk penjelasan persembahan kita kepada Allah. Oh,
supaya di pagi hari ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan menjadi penolong dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Firman berkata, Besertaku
kami korban pujian. Saat ini saat yang sangat terpenting, kudus dan khusus untuk kami mendengar firman-Mu. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan kami semua. Kuduskan semua yang hadir tanpa memandang latar belakang, beban dan pergumulan yang dibawa dari rumah. Kiranya di dalam nama Yesus, beban itu akan ditinggalkan seketika akhir dari pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami taruh tempat ini ke dalam tangan-Mu. Masih ada kuasa lain datang intimidasi kami tentang jalannya pemberitaan firman-Mu. Kami patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Kiranya suasana kami, sarana kami, Engkau urapi untuk kami pulang, kami diberkati. Bersabdalah kepada kami, karena kami umat-Mu siap mendengar firman-Mu. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya persilakan saudara berdoa. Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau saya dan saudara boleh mengakhiri bulan Januari tahun 2025 dan kita ada pada minggu pertama bulan kedua di tahun ini, saudara dengan saya boleh ada sebagaimana ada, itu adalah anugerah Tuhan. Saya selalu katakan dan terus saya katakan bahwa hidup yang sedang kita jalani dan nikmati adalah anugerah Tuhan. Itu sebabnya tidak perlu ada yang berfoya-foya dengan hidup ini, tapi mari kita manfaatkan, pergunakan sebagaimana mestinya sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, waktu memberitahu kita sudah 1 jam. Ibadah-ibadah kita, puji-pujian kita sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya tidak terlalu mendengar panjang lebar. Saya ajak saudara ambil Alkitab saudara. Kita buka di dalam kitab Pemazmur kedua. Kita akan membaca ayat yang ke-11 dan ayat yang Mazmur pasal 2 ayat 12. Ketika saudara temukan, saya jemput saudara semua berdiri dengan mengambil Alkitab di tangan Bapak Ibu saudara. Lalu kita membaca firman Tuhan dengan bersuara bersama-sama. Kita mulai pada itu nanti. 3. Mazmur pasal 2 ayat 11 dan 12. Demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Terima kasih. Dipersilakan. Ayat bicara dengan gaya takut akan Tuhan adalah gaya hidup orang benar. Takut akan Tuhan adalah gaya hidup orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus, dalam kitab Pemazmur Raja Daud berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana kita beribadah
kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, ayat firman Tuhan berkata, beribadahlah dengan takut dan gemetar. Kalau kita takut, bagaimana kita menghormati Allah di dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, selalu kita hargai dan hormati Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Alkitab ingat pada pagi hari ini bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumnya dengan gemetar. Kita beribadah kepada Tuhan dengan takut. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut Tuhan adalah gaya hidup orang-orang benar. Coba muncul Ibrani pasal 12 ayat 28. Ibrani 12:28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi beribadah kepada Tuhan, dalam Mazmur dikatakan bahwa kita takut Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita takut Tuhan? Takut Tuhan adalah gaya hidup orang-orang benar. Takut Tuhan adalah gaya hidup. Kita selalu takut Tuhan dalam ibadah kita. Dalam kitab penulis kitab Ibrani berkata bahwa marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara yang berkenan kepada Tuhan adalah kita menata ibadah kita sedemikian rupa untuk berkenan kepada Tuhan. Ini cara hidup orang-orang benar. Cara hidup orang benar adalah takut Tuhan. Dan di dalam beribadah kepada Tuhan, jangan kita datang sebagai sebuah kebiasaan, tetapi datang menata ibadah kita serapi mungkin, setakut mungkin untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita, orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini gaya hidup. Gaya hidup kita adalah takut akan Tuhan. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang dapat membuat kita takut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, telah mendengar bagaimana keluarga Kornelius adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Segala doa dan didengar oleh Tuhan, dan itulah gaya hidup. Walaupun Kornelius seorang perwira yang besar, tetapi dia menata gaya hidupnya selalu takut akan Tuhan. Nah, gaya hidup seperti inilah yang perlu kita tata sedemikian rupa, sehingga datang di dalam ibadah bukan hanya sebuah kebiasaan, bukan hanya sesuatu yang biasa dilakukan, tetapi kita beribadah kepada Tuhan dengan hidup yang taat dan takut kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, maka kita selalu takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya di dalam kitab Mazmur dia ingatkan kepada kita supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan takut, bersyukur kepadanya. Kembali kepada Mazmur pasal yang kedua tadi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat yang ke-12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah semua orang yang berlindung pada Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana kita berlindung kepada Tuhan dan bagaimana kita menata hidup kita supaya takut akan Tuhan.
bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dan kita melakukan apa yang benar, sehingga Tuhan selalu menolong dan menyertai saya dan saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya kehidupan kita takut akan Tuhan. Itu gaya hidup. Gaya hidup orang-orang benar adalah takut Tuhan. Itu gaya hidup kita. Bagaimana kita menata kehidupan yang takut akan Tuhan. Dan inilah gaya hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang takut kepada Tuhan, kita adalah kategori orang-orang yang benar, maka kita takut akan Tuhan. Takut Tuhan adalah gaya hidup yang selalu kita lakukan sepanjang kita ada. Dalam beribadah kepada Tuhan, kita selalu melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Coba kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur 33 ayat 8 dan 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia getar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itulah Tuhan kita. Dia berfirman, semua jadi. Dia berperintah, semua ada. Itulah Tuhan. Nah, itu sebabnya kita dituntut untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah gaya orang-orang benar. Kalau kita takut Tuhan, maka Tuhan selalu menjaga, menolong, menyertai saya dan saudara. Tadi dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa kita tidak menghadapi murka, sebab murka Allah menyala sekali di tengah jalan. Jangan sampai kita musnah. Nah, itu sebabnya kita perlu takut Tuhan. Kalau takut Tuhan adalah gaya hidup orang-orang benar. Bagaimana kita tata kehidupan kita supaya selalu takut Tuhan. Takut Tuhan dalam artian hormat, hargai Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya sudah katakan bahwa kalau takut setan lari, tapi kalau takut Tuhan berdiri dan berkata, Tuhan, ini saya menyerahkan diri saya kepada Engkau, maka Tuhan berkehendak bagi saya dan saudara. Ini cara takut Tuhan. Jangan kita takut Tuhan kita lari. Itu sebabnya sangat disayangkan, sangat disesalkan kalau ada anak Tuhan, orang percaya yang begitu ada masalah pribadi, persoalan karena dagingnya, karena hawa nafsu dagingnya, lalu tinggalkan Tuhan. Itu salah sekali. Tapi saudara, apapun bentuk kejahatan kita buat, selalu kita datang kepada Tuhan dengan cara kita takut Tuhan, sehingga Tuhan selalu memberkati saya dan saudara. Dalam kitab Mazmur di sini dikatakan bahwa sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Nah, itu sebabnya dalam ayat yang ke-8, ayat ke-8, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia getar terhadap Dia. Jadi saudara, Mazmur mengajak, biarlah seluruh dunia atau seluruh bumi takut akan Tuhan. Dan itu yang perlu kita perhatikan. Bagaimana kita takut, apatah lagi kita orang-orang benar yang percaya pada Tuhan, menata hidup kita supaya takut akan Tuhan. Dalam penulis kitab Ibrani tadi mengingatkan, kalau takut Tuhan beribadah kepadanya dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sebuah ibadah itu kita datang karena tradisi, jangan karena kebiasaan, tapi kita datang dengan cara beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal ini kita yang lakukan, hal-hal ini kita yang buat. Di dalam beribadah kepada Tuhan kita yang tata bagaimana ibadah kita kepada Tuhan. Pengertian kata ibadah, jangan sampai saudara mengklaim bahwa hanya di jam ibadah baru kita ibadah, saudara. Kapan saja, di mana saja saudara pergi dan berada, saudara selalu beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dalam artian takut akan Tuhan dan melakukan apa yang benar. Nah, itu sebabnya jangan sampai kita kategorikan ibadah itu kecuali minggu pagi, ibadah itu kecuali hari Selasa malam, ibadah kecuali saudara.
Kapan saja, di mana saja saudara berada, saudara patut beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah sebuah perbuatan untuk memuliakan Tuhan, dan sebuah perbuatan yang saudara tidak akan berbuat dosa. Itu ibadah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita menata hidup kita supaya selalu beribadah kepada Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menolong saya dan saudara. Kita pergi dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59. Yesaya 59 ayat 19 dan 20. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbit, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Maka orang akan takut kepada Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara perhatikan dalam kitab Nabi Yesaya ayat yang ke-19 bagian terakhir, saudara perhatikan. Maka orang akan takut kepada Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Di tempat yang sempit, seperti arus yang didorong oleh nafas Tuhan. Nah, itu sebabnya kita diajar untuk takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sebab segala sesuatu. Tadi dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa Dia akan memurkai kita di jalan. Itu sebabnya kita berhati-hati di dalam mengiring Tuhan. Dalam bersama Tuhan, kita wajib takut Tuhan, beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Kita harus menata ibadah kita supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Kita menata ibadah kita supaya layak di hadapan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan dengan takut dan gentar. Itu yang Alkitab ingatkan kepada kita. Sebab inilah gaya hidup orang-orang benar. Gaya hidup orang-orang benar adalah takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, takut Tuhan adalah sebuah kewajiban kita yang kita perlu lakukan. Bagaimana kita takut Tuhan, itu kewajiban kita. Kewajiban kita di dalam beribadah kepada Tuhan, dan kita menata ibadah kita supaya berkenan kepada Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Jangan kita ibadah seperti sebuah kebiasaan. Karena ibadah kita datang sudah, karena ibadah kita pergi sudah. Tapi sudah, kita tata hidup kita dengan benar, bahwa kita beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Cara yang berkenan kepada Tuhan adalah kita menata ibadah kita sedemikian rupa sehingga tetap berkenan kepada Tuhan. Jangan kita tata ibadah kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kita menata hidup kita supaya sesuai dengan keinginan Allah, yaitu beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Kita cari bagaimana cara yang berkenan kepada Tuhan di dalam ibadah kita. Kita cari sesuatu yang menyenangkan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya kita lakukan ibadah kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah kita takut akan Tuhan, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Coba kita baca satu ayat dalam kitab Maliaki. Maliaki pasal yang keempat ayat yang kedua. Maliaki pasal 4 ayat yang kedua, saudara perhatikan. Kitab Maliaki, buku terakhir dari Perjanjian Lama.
Kitab Maliaki pasal 4. Tidak. Coba saudara baca Maliaki pasal 4. Bukan Maliaki pasal 4 ayat 2. Tetapi kamu, saya baca, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara perhatikan, di dalam kitab Nabi Maliaki mengajak kita tentang beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya. Di sini dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu. Berjingkrak-jingkrak, saudara, ini suatu kalimat yang membuat kita paham bagaimana dong kalau sukacita berjingkrak-jingkrak. Ya, itu. Jadi itu. Ini kalau di kampung itu orang kalau pujian itu dansa luar biasa. Mereka penuh sukacita, berjingkrak-jingkrak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini gaya hidup. Gaya hidup orang-orang benar. Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan satu tindakan yang berjingkrak-jingkrak. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, itu sebabnya di dalam ibadah jangan kita murung, jangan kita tenang-tenang, tapi ada sukacita di dalam memuliakan Tuhan. Alkitab mengingatkan kita di dalam bagian ini supaya kita perhatikan, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita memuliakan Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu yang takut namaku, nama Tuhan, takut akan Tuhan, saudara. Di sini Alkitab berkata bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Nah, ketika surya kebenaran telah datang dan dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak di dalam ibadah kita, dalam persekutuan kita, dalam kehidupan kita. Kita perlu bersukacita, kita perlu bersemangat seperti anak lembu yang terlepas dari kandang. Saudara, halo, namun tidak ada yang bisa perhatikan. Tidak ada punya apa? Yang banyak dipiara di sini tuh anjing. Kalau anjing biasa banyak di lingkungan kita banyak. Tapi saudara kalau perhatikan, anjing kalau dia bermain itu luar biasa. Dia lompat dan dia bisa dia terbang. Semangatnya dia itu. Semangatnya. Coba saudara punya piaraan anjing di rumah, coba lempar bola atau sesuatu membuat dia itu lompat dan menari. Saudara, Alkitab mengajar kita, kalau surya kebenaran datang kepada kita, maka kita keluar berjingkrak-jingkrak, ada semangat, melompat-lompat, memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan,
kita perlu bersukacita karena sinar kebenaran telah ada dalam diri kita. Kita perlu bersinar, kita perlu menikmati kebenaran Allah. Nah, kalau kita menikmati kebenaran Allah, berarti ada sukacita yang kita lakukan, saudara. Nah, itu sebabnya saudara perhatikan, kalau saudara ditolong oleh Tuhan, mungkin tidak temukan itu dalam apa? Allah di atas tidak bisa kan di laptopnya. Tidak bisa ditampilkan. Ya, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, itu sebabnya saudara perhatikan dalam kitab Nabi Malyaki diingatkan kepada kita, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Kamu yang takut akan Tuhan. Saudara, dengan saya diwajibkan untuk takut Tuhan. Takut Tuhan dalam artian kita hargai dan hormati Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita hargai dan hormati Tuhan, maka surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya akan kita terima. Kalau kita terima, maka bagian terakhir ayat berkata, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas dari kandang. Itulah cara hidup. Inilah cara hidup orang-orang yang benar. Orang benar adalah memiliki cara hidup yang takut Tuhan. Kalau takut Tuhan, maka sinar kebenaran akan muncul. Kesembuhan akan diberikan. Semua diberikan kepada saya dan saudara. Maka kita wajib bersukacita. Kita wajib bersini dikatakan bahwa maka kamu keluar, maka akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu terlepas dari kandang. Saudara yang dikasih itu, bagaimana sukacita kita di dalam melayani Tuhan, dan bagaimana kita melakukan hal yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam kitab Nabi Yesaya, dalam kitab Mazmur Daud mengingatkan kepada kita bahwa takut akan Tuhan. Mazmur Daud ingatkan kepada kita bahwa kita takut Tuhan, maka kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Sebab kalau kita tidak takut Tuhan, kita akan menerima murka 10 kali murkanya bagi kita. Itu sebabnya kita perhatikan supaya kita senantiasa takut Tuhan dalam menjalani hidup ini. Takut Tuhan adalah gaya hidup orang-orang benar. Bagaimana kita takut Tuhan dan bagaimana kita melakukan apa yang benar sehingga Tuhan memberkati saya dan saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, takut akan Tuhan itu gaya hidup orang benar. Kalau kita memiliki roh takut akan Tuhan, itulah gaya hidup kita, dan kita menata hidup kita sedemikian rupa sehingga ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Ibadah kita adalah ibadah yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ibadah kita adalah ibadah yang kita berjingkrak-jingkrak untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah ibadah kita, sehingga kita diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya perhatikan akan cara hidupmu. Dalam penulis kitab Ibrani tadi berkata bahwa beribadahlah kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada-Nya. Kalau kita kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, adalah kewajiban kita yang kita menciptakan di dalam sebuah ibadah. Di dalam sebuah ibadah kita melakukan sesuatu yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita beribadah yang layak di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kita ciptakan sendiri, kita lakukan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya kita membiasakan diri untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Saya kita di sini ibadahnya kadang-kala kita ibadah kalau tidak kita repot kita. Tapi ibu bilang kalau ibadah, wah dapat musik atau tidak? Ya, tidak pakai musik. Sekarang ibu dia beli sukses juga tapi don't ibadah tak pakai musik. Ibu beli yang lebih kan melatih musik sudah. Bapak itu pakai musik. Kalau tidak ya sudah. Tapi dong tetap ibadah. Bagaimana ada? Tetap ibadah jalan. Hah? Ya, ibadah tetap jalan walaupun tidak pakai musik. Kalau anak muda pakai musik atau tidak? Ya? Kalau tidak pakai musik? Hah? Kurang enak.
Tapi sudah, ibadah itu kita yang atur. Kita mengatur ibadah kita tetap layak di hadapan Tuhan. Pas pakai musik, tidak pakai musik, tapi tepuk tangan memuji Tuhan, itu layak di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita perhatikan, Alkitab mengingatkan kita bahwa orang yang pada kepada Tuhan itu keluarlah mereka dengan berjingkrak-jingkrak. Saya tadi katakan bahwa orang saya bilang bangga memuji Tuhan dan dansa luar biasa, dan lompat luar biasa. Orang di belakang sana bisa sampai ke depan sini lompat memuji Tuhan, itu berjingkrak. Nah itu sebabnya kita perlu perhatikan ini. Jangan kita suka kritik, tetapi mari kita melakukan itu atas kehendak Tuhan, dan Tuhan berkati saya dan saudara. Sebagai terakhir dalam kitab 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Sebagai terakhir bagi kita 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-1. Sekarang dia sudah balik muncul lagi dia sudah dari tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Saudara, bagian ini Paulus ingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Saudara perhatikan dari atas, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Menyempurnakan kekudusan kita dalam hal takut akan Allah. Takut akan Allah adalah gaya hidup orang-orang benar. Takut akan Allah adalah gaya hidup anak-anak Tuhan. Takut akan Allah adalah gaya hidup orang-orang benar. Nah itu sebabnya kita tata bagian ini sebaik mungkin. Dalam hal kita takut Tuhan, dalam hal kita memuliakan Allah. Di sini Rasul Paulus ingatkan bahwa saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Menyucikan, saudara di sini kita bahwa menyucikan diri kita dari pencemaran. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita kelola kalimat ini dengan logika kita, dengan pengetahuan kita, maka kita harus kerja keras untuk menyucikan diri kita, hidup jasmani kita dan rohani kita, saudara, dengan cara bagaimana takut akan Tuhan. So di sini katakan bahwa marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Menyucikan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani. Nah ini sesuatu yang jangan sampai bilang, saya bikin dosa dulu dan saya ditakut, tidak sudah. Tapi harus mempersiapkan diri saudara tidak terjerumus di dalam dosa, tidak melakukan dosa dan pelanggaran. Itu tindakan penyucian. Jadi tindakan penyucian adalah saudara jangan berbuat dosa baru minta ampun, tapi harus mencegah. Bagaimana mantri? Pengobatan lebih dimatangkan atau pencegahan? Jadi pencegahan. Kalau setahu tidak boleh. Setahu ada waktu, orang makan berbeda. Sudah, jadi kondisinya begitu. Nah, sudah itu kita cegah. Nah, sudah. Nah, di sini Alkitab berkata bahwa marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani. Jadi menyucikan diri kita itu adalah tindakan yang kita buat. Kalau saudara, tindakan ini memang kita perlu perhatikan cara baik. Sebab manusia kita penuh dengan salah dan dosa, atau penuh dengan hawa nafsu daging. Nah itu sebabnya karena emosi, karena sesuatu yang mungkin meledak tiba-tiba, ya kita bertindak salah. Itu kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi jangan kita buat yang terencana, jangan. Itu yang tidak boleh. Alkitab melarang kita, jangan. Kita harus
menyucikan diri kita sendiri, mencegah jangan berbuat dosa. Itu yang harus kita perhatikan. Kita mencegah, bukan kita melakukan. Kita memiliki darah dan daging yang penuh dengan hawa nafsu daging. Kalau sesuatu yang terlanjur salah di dalam hidup kita, perlu kita minta ampun kepada Tuhan. Tapi jangan kita sengaja untuk melakukan ini. Saudara, kalau katakan amin. Sudah katakan amin? Haleluya. Hal ini yang penting bagi kita. Kita harus pahami. Tata hidup kita sedemikian rupa sehingga kalau ada dosa dan pelanggaran yang memang terpaksa, itu kita harus minta ampun kepada Tuhan. Tapi jangan kita buat dosa. Jangan kita karena keinginan daging kita lalu kita melakukan dosa dan pelanggaran. Itu yang Alkitab ingatkan kita supaya kita perhatikan. Di sini dikatakan bahwa marilah kita diri kita sendiri, diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Kalau takut Tuhan, maka tidak ada yang ingin berbuat dosa. Kalau takut Tuhan, maka tidak ada keinginan untuk berbuat dosa, kecuali disuplai, kecuali ada hal-hal lain yang menyuplai, itu boleh. Tapi kalau tidak, maka kita harus menjaga diri kita. Takut Tuhan adalah gaya hidup orang-orang benar, sehingga dia selalu senantiasa menyucikan dirinya dari pencemaran baik jasmani dan rohani, sehingga dia ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati. Sama ini banyak kekurangan, keterbatasan, tapi sebesar percaya Allah yang punya firman dan memberkati iman percaya kita sekalian. Mari saja musik dan singer segera maju. Kita masuk dalam satu pujian penyembahan. Kita berdoa sehingga Allah yang punya firman ini akan memberkati iman percaya kita sekalian pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ku rasakan kuasa
saudara berdiri, buka hati kepada Tuhan. Engkau rasakan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekali lagi dari awal, ku rasakan kuasa kasih Tuhan sedang mengalir. Kasih Tuhan sedang mengalir. Mengalir di hati saya dan saudara. Ketika kau berdiri dan mengatakan keluar dengan berkiprah-kiprah Tuhan. Berkati kami semua pada siang hari dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berkata-kata apa mohon, Roh Kudus saja yang teguhkan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami tata ibadah kami yang layak kepadamu. Kami tata ibadah kami yang berkenan kepadamu, sehingga Engkau selalu memberkati kami, menolong kami dan menyertai kami senantiasa dalam persekutuan ibadah kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bagaimana takut akan Dikau adalah gaya hidup orang-orang benar. Itu sebabnya ajar kami untuk selalu takut akan Dikau, melakukan apa yang benar. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Roh Kudus teguhkan firman-Mu. Roh Kudus ingatkan kami agar senantiasa kami bersyukur kepada Engkau. Kami dapat berterima kasih kepada Engkau. Kami dapat melakukan apa yang benar. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur bagi firman-Mu. Sedia kami memberi persembahan-persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sudah merasa diberkati Tuhan, saudara katakan buat Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, maka kita memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dalam persembahan kita. Musik ada volume 2, kita bawa persembahan kita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
kita sekalian, jemaat Tuhan pada hari ini, untuk informasi-informasi jadwal kita sudah dibagikan ya. Mungkin yang belum dapat nanti hubungi agar bisa mendapatkan. Ini saya ya, sudah disampaikan. Dan ada informasi untuk rapat tanggal 29 Januari 2025 itu beritanya atau pembahasan itu semua masih dalam proses ya. Jadi belum dapat diketik untuk bisa dapat dibagikan kepada Bapak Ibu seluruh pimpinan badan. Ada beberapa yang kita telah putuskan bersama dan harus kita laksanakan. Jadi disampaikan sekali lagi bagi kita yang kita bicarakan itu kita harus melaksanakan. Jangan sampai kita sudah bicarakan, kita sudah korbankan waktu, tenaga untuk memutuskan, lalu pelaksanaannya tidak bisa berjalan. Ini yang harus kita laksanakan. Lalu yang berikut ada satu yang mungkin disampaikan tetapi belum berjalan. Mungkin hari ini Bapak Wanbo mengusulkan untuk kita bisa menggunakan warta jemaat. Nah, warta jemaat yang nanti mungkin minggu ini kita belum lakukan, contohnya begini, nanti minggu depan. Jadi semua pengumuman tidak bisa disampaikan di sini lagi. Ya, segala pengumuman tidak disampaikan di sini, tetapi nanti lewat warta jemaat, sehingga Bapak Ibu masuk pasti mendapatkan warta jemaatnya dan sudah bisa melihat jadwal-jadwal yang disampaikan juga termuat di dalam ini. Tugas-tugas mereka yang mempunyai bagian juga termuat di dalam ini, sehingga tidak perlu ada waktu untuk kita sekretaris datang untuk memberikan informasi lagi. Tetapi ketika kita mendengarkan, kita memperbaiki, kita berusaha. Ya, jangan sampai kita sudah mendengarnya. Tadi firman Tuhan sangat luar biasa mengingatkan kita sekali. Baik, puji Tuhan. Dengan demikian, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Untuk minggu depan, mereka yang mempunyai tugas pelayanan itu tidak dimuat di sini. Nanti dilihat dari jadwal yang sudah dibagikan ya, Bapak Kepala sudah membagikan bagi kita agar memperhatikan. Jangan tugas-tugasnya mungkin sudah lihat tapi ataupun harus berusaha untuk mendapatkan. Kalau minggu ini saya dapat bagian tidak untuk pengantar persembahan, ujian. Nah, ini yang harus saya disampaikan bagi kita sekalian. Kita ditekankan oleh rapat bahwa majelis harus putih-putih, putih hitam ya. Ya, kelihatan pagi ini sudah ada. Ya, ada beberapa yang lain supaya jangan malas tahu atau biasa saja. Tidak, ini keputusan kita. Harus kita laksanakan. Ya, begitu. Kembali kepada seniors, itu punya seragam. Jadi seragam apa yang disampaikan itu semua harus punya minimal putih hitam. Jadi kalau berdiri di depan sini harus putih hitam. Tidak boleh tahu seperti begini. Tidak bisa. Harus kita laksanakan ini, kita laksanakan perintah ini. Itu bagian dari kehidupan kita sebagai. Mungkin itu yang disampaikan bagi kita. Bapak Kepala mungkin akan menambahkan bagi kita apa yang kita bisa. Baik, untuk informasi kepada jemaat Tuhan, nanti minggu depan atau sekarang
ambil lembaran ini apa warta jemaat hari depan itu sudah ambil sebab di dalamnya itu sudah ada jadwal ibadah, sudah ada jadwal ibadah semua ada di situ, sehingga sudah pergunakan walaupun sudah dapat jadwal tetap sengaja dimasukkan di sini sehingga saudara pulang jangan langsung buang tetapi langsung baca sehingga ingat saya punya jadwal ibadah minggu ini dan seterusnya itu semua ada dalam jadwal ini, jadwal lembaran ini. Jadi akan sudah perhatikan sudah dapat. Lalu yang berikut dalam rangka perayaan 5 Februari 2025 perkabaran Injil di Papua yang ke-170 tahun, maka majelis wilayah pergunakan kesempatan ini untuk melaksanakan ibadah persatuan wilayah. Jadi saya cerita undangan termasuk bagaimana tadi undangan tadi sudah. Ya, jadi hari Rabu tanggal 5 ibadah persatuan wilayah di GPD Kristus Tuhan sesuai dengan kemarin hasil kerjil. Jadi untuk merayakan tanggal 5 Februari dipusatkan di GPD Kristus Tuhan Kampung Baru. Sementara pasca itu ditetapkan di Tanjung, sementara hari Pentakosta itu ditetapkan di GPD Alfa Omega, sementara HUT GPDI itu ditetapkan di Dom. Kemarin di rapat kan sudah bicarakan dan semua itu ditaruh di Dom. Karena nanti kita grade lokal yang mau taruh di mana, di dalam gereja, di luar gereja, nanti akan kita bicarakan kemudian untuk HUT GPD tahun 1925 nanti. Itu tepat 30 September. Jadi itu akan kita bicarakan. Sementara hari-hari besar Natal ada kegiatan Natal wilayah yang kemarin sudah dibicarakan itu pasti ada. Jadi hari-hari besar untuk tahun 2025 Majelis Daerah tidak lagi bentuk panitia seperti yang tahun lalu itu panitia yang kerja, panitia hari-hari besar. Jadi acara-acara kemarin tahun 2024 itu menggema sekali karena didukung oleh dunia mensos. Jadi itu yang memang semua gemar sekali kegiatan-kegiatan hari-hari besar. Kegiatan tahun ini tidak bisa diberikan karena kegiatan nasional dalam hal ini Mukernas dan Mugeslu dengan Mukerda. Mukerda di tahun ini akan dilaksanakan dan Mukernas juga bersenang tahun ini dan juga Mugeslu dari DPD sehingga tidak bentuk panitia dan dilepaskan ke wilayah masing-masing yang akan melaksanakan sehingga kita sudah tetapkan. Jadi besok tanggal 5 kita ada ibadah gabungan atau ibadah wilayah di GPDI Kristus Tuhan, jamnya jam 18.00 atau jam 6. Memang di dalam pembahasan ketika ada kegiatan wilayah maka semua kegiatan jemaat lokal dihentikan. Itu memang keputusan. Tapi karena kita mau hentikan, semua pergi ke tidak masalah ini. Jadi untuk ibu-ibu, bagaimana ibu? Memang jamnya tidak bersesuaian, yang penting ibu bisa tepat waktu. Ibadahnya jam 4, sehingga ibadah wilayah kan jam 6. Nah jadi kalau kita perhatikan, sebab ini bertepatan dengan ibadah ibu-ibu. Dengan ibadah ibu, jadi nanti ibu perhatikan kalau memang tetap dilaksanakan ibadahnya, misalkan tepat waktu jam 4 sudah ibadah, jam 5 sudah selesai. Jadi tidak perlu ibadahnya terlalu berlarut-larut, tidak boleh. Cukup 1 jam. Kepada wadah-wadah saya sampaikan supaya waktu sedemikian rupa. Ibadah pemuda kalau perhatikan sudah 1 jam tengah di rapat kita susun. Jadi jangan sampai ibadahnya malam. Ibadahnya dari sore sampai malam tidak boleh. Nah, jadi tolong perhatikan supaya ibadah diupayakan sedemikian rupa supaya ibadah itu tepat waktu, cepat tepat, itu harus perhatikan. Jadi ibadah wadah-wadah ditentukan untuk 1 jam saja ibadahnya. Jadi 1 jam ibadah itu perhatikan supaya jangan bertele-tele dalam ibadah, tidak boleh. Nah,
pada pemuda, perhatian pemuda bisa dapat laporan gimana di rapat bahwa mereka ibadah sampai lama-lama sekali. Nah, jadi tolong itu diperhatikan sehingga ibadah tetap 1 jam. Entah ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, ibadah tawaf, ibadah taubat, itu berusaha supaya 1 jam tepat ibadah dimulai. Artinya ibadahnya waktunya cuma 1 jam. Jangan sampai ibadahnya berlambatan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalau jam 4 ibadah, jam 4 berarti jam 5 selesai. Jadi gitu. Kalau lambat, itu yang menjadi masalahnya. Nah, jadi kalau ini kemarin dirapat kan saya usahakan. Jadi kemarin hasil rapat walaupun belum dirangkum, belum dicatat, belum diketik, tetapi ada beberapa hal yang telah kami sepakati. Pertama tentang keuangan wadah-wadah. Keuangan wadah-wadah supaya diperhatikan. Kemarin telah disentil bagaimana saldo kas dari masing-masing wadah itu ada. Terus tentang yuran. Yuran ini semua yuran baik itu pria, wanita, pemuda itu semua sama. Jadi 10.000. Sementara diakonnya wadah tetap 20.000. Namun sistem sekarang diakonnya bagi amplop lagi. Jadi kalau diakonnya sudah siapkan amplop dan bagi, Bapak Ibu jangan simpan amplop itu taruh di barang lain, tapi perhatikan. Sebab dana diakonnya ini dari jemaat untuk jemaat. Jadi tolong perhatikan ini. Dana diakonnya itu dari jemaat untuk jemaat. Diakonnya tidak pernah bikin ibadah untuk terima persembahan. Dia cuma kumpul saja. Dia kumpul dari yuran. Nah itu sebabnya selain yuran, dia pengusaha kecil-kecilan ada 2 minuman di depan, itu saja. Selain itu dia tergantung pada yuran. Yuran itu sangat penting. Nah itu sebabnya yuran diakonnya tetap 20.000 per kepala keluarga. Ya, per kepala keluarga. Ini sangat kecil sekali sebenarnya. Sangat kecil, tetapi berusaha supaya dia kalau sudah bagi amplopnya, maka Bapak Ibu Saudara jangan mengabaikan amplop itu, tapi harus mengembalikan dengan uangnya. Jadi itu harus diperhatikan sehingga diakonnya bisa bergerak untuk perhatikan. Nah, sekarang kita dalam program jemaat untuk 6 bulan terakhir kami telah berhasil berikan speaker. Sekarang masih sisa 2 lagi. Masih kemarin diprogramkan untuk 6 bulan ke depan. Mulai Januari sampai Juni itu sudah kami dapatkan 2 buah pasal itu, 2 buah dan monitoring 2 buah. Jadi sudah diprogramkan sehingga kita punya iuran 100.000 tetap jalan. Jadi kita punya iuran 100.000 tetap jalan. Nanti Bapak menanti atau dia punya daftarnya bulan. Jadi mulai Januari itu mulai dari Januari. Jadi Januari itu saudara siap untuk iuran jemaat itu tetap 100.000 untuk program jemaat. Program jemaat dalam hal ini kemarin disitu bahwa masih libatkan wadah-wadah atau tidak? Ya kemarin ada sengaja dilibatkan, tetapi nanti kita lihat dulu perkembangannya. Yang penting kita punya iuran tetap jalan, sebab kita punya pekerjaan renovasi gedung gereja masih menunggu. Pekerjaan renovasi gedung gereja masih menunggu karena kita harus finishing daun pintu jendela, harus cat semua, lalu di belakang yang sementara balkon itu kita harus perbaiki. Jadi itu pekerjaan finishingnya. Dan pekerjaan pembangunan renovasi gedung gereja masih menunggu. Sementara kalau program speaker kalau sudah jadi, berarti kita lanjut dengan renovasi gedung gereja. Itu hasil rapat. Nah itu sebabnya kepada jemaat sekalian, tolong perhatikan ini sehingga kita tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah itu yang saya ingatkan kepada kita semua, kita perhatikan hal ini sehingga kita ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Itu informasi dari untuk ibu-ibu tetap ibadah atau tidak, tetapi nanti diserahkan ke ketua komunitas sudah diumumkan. Yang penting kalau jalan tetap jam 4 sudah ibadah sehingga jam 5 selesai. Nanti jam 6 itu wilayah, kegiatan wilayah di terus baik.
Mungkin dari saya, tidak ada informasi lain lagi. Sudah terjadi informasi, mari kita angkat suasana kita berdoa, kita berdoa. Sebagaimana ada sampai hari ini. Kami telah memuji memuliakan nama. Kami telah mendengarkan firman. Kami memberi persembahan kami yang pertama, kedua, ekstra korban. Anak-anakmu yang membawa persembahan persepuluhan hari ini. Engkau Allah Maha Tahu, kembalikan setimpal janji firman. Yang memberi sepersepuluh, bukakan segala tingkap langit, bukakan segala tingkap bumi. Memberkati rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha. Tuhan Engkau berkati. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kita berdoa bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir di hari ini, dimanapun mereka pergi dan berada, apa menjadi alaman hambatan. Tuhan kiranya Engkau tolong himpunkan kami semua sesuai jadwal ibadah kami, sehingga kami senantiasa datang bersekutu memuji, memuliakan nama-Mu, dan melakukan ibadah yang layak di hadapan Engkau, ibadah yang berkenan kepada Engkau, sehingga semua kami diberkati. Itulah takut akan Tuhan adalah gaya hidup orang-orang benar. Berkati kami semua yang sudah beribadah kepada-Mu di hari ini. Saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka pergi dan berada, yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang punya masalah persoalan yang mengakibatkan tidak ibadah, Tuhan selesaikan masalah persoalannya, sehingga pada hari-hari mendatang kami bersama-sama selalu memuji, memuliakan nama-Mu. Berbagai kegiatan-kegiatan yang kami informasikan, baik kegiatan wadah-wadah, kegiatan ibadah-ibadah rutin, kegiatan dalam jemaat, kami taruh sepenuh tangan Engkau, kiranya membuka jalan dan berkati setiap kegiatan-kegiatan dalam jemaat. Semuanya bertujuan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati semua wadah-wadah, berkati semua pemimpin ibadah keluarga. Semuanya berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi program kerja majelis wilayah, di mana ibadah tanggal 5 Februari di GPD Kersatuan Tuhan buka jalan dan berkati, himpunkan seluruh jemaat Tuhan yang ada di wilayah 2, sehingga kami ibadah dan memuji, memuliakan nama. Bapa di sorga, berkati kami semua yang sudah beribadah kepada-Mu di hari. Sebentar lagi kami akan pulang. Perjalanan pulang kami taruh sepenuh tangan Engkau. Baik kami yang ada berjalan kaki ke rumah,
Mereka akan pergi ke sana pergunakan kendaraan darat. Tuhan jaga lindungi, tiba dengan segala selamat. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Kami berdoa dan mengucap syukur mengakhiri acara ibadah siang ini. Ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulang dan menerima berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Terima kasih dari Tuhan kami Yesus. Persekutuan, perlindungan, bimbingan, tuntunan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai siang ini hingga hari Maranatha kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke. Biar kayak apa? Biar